Pemilik nama lengkap Muhammad Ainun Najib atau yang biasa dikenal MH Ainun Najib ini lebih akrab disapa Cak Nun atau Mbah Nun. Cak Nun lahir di Jombang, Jawa Timur. Dirinya adalah seorang tokoh intelektual Muslim Indonesia yang menyampaikan gagasan pemikiran dan kritik-kritiknya dalam berbagai bentuk, seperti puisi, esai, cerpen, film, drama, lagu, musik, talkshow televisi, siaran radio, seminar, ceramah, hingga tayangan video. Cak Nun menggunakan beragam media komunikasi dari cetak hingga digital dan dirinya sangat produktif dalam berkarya. Sebelum menyimak kata-kata bijaknya, bagi yang belum klik subscribe-nya silahkan klik terlebih dahulu, dan bagi yang sudah klik subscribe-nya haturkan terima kasih. Semoga kata-kata bijak ini bermanfaat. Agama diajarkan kepada manusia, agar ia memiliki pengetahuan dan kesanggupan untuk menata hidup, menata diri dan alam, menata sejarah, kebudayaan, politik. Cinta bukanlah bertahan seberapa lama, tetapi seberapa jelas dan ke arah mana. Kebersihan luas maknanya, kebersihan ruang dan kampung hanyalah satu hal, hal lain adalah kebersihan jiwa manusia itu sendiri, kebersihan pergaulan antar manusia, baik pergaulan sosial, pergaulan ekonomi, pergaulan politik dan hukum. Pemimpin yang terbaik adalah yang paling memiliki penguasaan diri untuk dipimpin. Maka seorang pendito ratu haruslah a man of nothing to lose. Tak khawatir kehilangan apa-apa. Jangankan harta benda, simpanan uang, 1000 perusahaan, tanah, gunung dan tambang. Sedangkan dirinya sendiri pun sudah tak dimilikinya, sebab telah diberikan kepada Tuhan dan rakyatnya. Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah. Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang sehingga kalah pun bukan dosa. Yang penting adalah apakah seseorang berjuang atau tak berjuang. Tidak apa-apa kalau ilmu agamamu masih pas-pasan, itu malah membuatmu menjadi rendah hati. Banyak orang yang sudah merasa tahu ilmu agama, malah menjadikannya tinggi hati. Manusia jangan menunggu hancur dulu baru insaf. Kejahatan adalah nafsu yang terdidik. Kepandaian, seringkali, adalah kelicikan yang menyamar. Adapun kebodohan, acap kali, adalah kebaikan yang bernasib buruk, kelalaian adalah itikat baik yang terlalu polos, dan kelemahan adalah kemuliaan hati yang berlebihan. Hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku-buku yang kita baca atau kalimat-kalimat yang kita pidatokan, melainkan apa yang kita kerjakan, apa yang paling mengakar di hati, jiwa dan inti kehidupan kita. Dunia ini masih dipimpin oleh orang yang lebih memilih kenyang meskipun dijadikan budak, daripada lapar tapi bertahan harga dirinya. Ada orang yang mengkritik tapi tidak memberi jalan keluar, ada orang yang memberi jalan keluar tanpa mengkritik. Agama itu letaknya di dapur, tidak masalah mau pakai wajan merek apa di dapur, yang utama adalah makanan yang disajikan di warung sehat. Maka ukuran keberhasilan orang beragama bukan pada sholat atau umrohnya, melainkan pada perilakunya. Iblis tidak berjarak dengan diri kita, dengan karakter budaya, politik dan pasar sejarah kita. Malah Tuhan yang jaraknya cenderung semakin menjauh dari kita, kecuali pas kita perlukan untuk memperoleh keuntungan atau mentopengi muka. Tuhan tidak tersakiti oleh pengingkaran Anda, tetapi Tuhan sangat tersakiti jika Anda berpura-pura menyembahnya. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya? Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya tak diterima. Seseorang tidak akan memperjuangkan perubahan dari ketidakbenaran menjadi kebenaran ketika yang harus ia pelihara adalah kemapanannya dalam ketidakbenaran. Hanya sunyi, yang sanggup mengajarkan kita, untuk tak mendua. Kebanyakan orang tak bisa tidur, mereka hanya tertidur, karena sepanjang siang dan malam hari mereka diberati oleh dunia. Aku menyebut diriku Muslim saja aku tidak berani, karena itu merupakan hak prerogatifnya Allah untuk menilai aku ini Muslim atau bukan. Agama kurang diperkenalkan sebagai berita gembira dan janji cinta, melainkan sebagai tukang cambuk, pendera dan satpam yang otoriter. Kalau kau cukup makan sepiring nasi, kenapa harus sepiring setengah? Kalau kesehatanmu cukup dipenuhi dengan sebiji tempe, kenapa ambil 2?
Secara filosofis, sesungguhnya tak ada orang besar, dan tak ada orang kecil, dalam takaran pemilikan ekonomi atau perbedaan status sosial budaya. Kecil dan besar hanya terjadi pada kualitas kepribadian. Pelajaran terpenting bagi calon pemimpin adalah kesanggupan menjadi rakyat. Barang siapa sanggup menjadi rakyat yang baik, itulah pemimpin yang baik. Maksudnya, sikap mental seorang pemimpin haruslah sikap mental kerakyatan. Kata ahli pedang, ilmu pedang tertinggi adalah kalau sudah bisa membelah kapas yang melayang-layang tanpa mengubah arah gerak kapas itu. Aneh, ujian tertinggi bagi keahlian pedang bukanlah baja atau batu karang melainkan kapas. Kekerasan yang telah mencapai puncaknya berubah menjadi kelembutan, kelembutan tak bisa dikalahkan oleh kekerasan. Menyepi itu penting, supaya kamu benar-benar bisa mendengar apa yang menjadi isi dari keramaian. Aneh, hukum negara bertabrakan dengan hak dasar kemanusiaan, dan keduanya telah tiba pada kondisi puri, saling membenci, yang susah disembuhkan. Tetapi, jalan terang tetap terlihat, setidak-tidaknya di cakrawala pandangan setiap orang yang tak mengenal putus asa. Orang boleh salah, agar dengan demikian ia berpeluang menemukan kebenaran dengan proses autentiknya sendiri. Jiwanya seniman itu bagaikan ruang kosong, tak ada lemari atau kotak-kotak yang bisa dipakai untuk menyembunyikan sesuatu, segalanya tampak jelas dan jujur di mata. Kalau rumah kebakaran, kamu harus belakangan menyelamatkan diri. Kalau musuh datang menyerang, kamu harus berdiri paling depan untuk menyongsongnya. Kalau panen melimpah, kamu harus belakangan makan. Itulah pemimpin. Keceriaan dan kenyamanan hidup tidak terlalu bergantung pada hal-hal di luar manusia, melainkan bergantung pada kekayaan batin di dalam diri manusia. Bukanlah hidup kalau sekadar untuk mencari makan. Bukankah sambil bekerja seseorang bisa merenungkan suatu hal? Bisa berzikir dengan ucapan yang sesuai dengan tahap penghayatan atau kebutuhan hidupnya, bisa mengamati macam-macam manusia, bisa belajar kepada sebegitu banyak peristiwa, bisa menemukan hikmah-hikmah, pelajaran dan kearifan yang membuat hidupnya semakin maju dan baik. Anda tidak boleh mendewakan saya, Muhammadkan saya, menghabibkan saya, karena saya adalah saya karena Allah menjadikan saya sebagai saya dan tidak karena yang lain, maka Anda objektif saja sama saya. Betapa Tuhan serasa hati ini, dicacah dilukai berulang kali, berdarah-darah dan mati beribu kali, esok terbit jadi matahari. Semalam batok kepalaku pecah, dipukul orang dari belakang, tatkala bangun di pagi merekah, hatiku telah memaafkan. Kepala negara hingga kuli mengincar, menjebak dan mencuri hidupmu, namun betapa ajaib sesudah siuman, kau percaya lagi. Hati bermuatan 1000 alam semesta, dindingnya keremangan, kalau kau keliru sapa, ia berlagak jadi batu seonggokan. Betapa dahsyat penciptaan hati, bagai Tuhan itu sendiri, oleh apapun tak terwakili, ia adalah ia sendiri.